Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bahasan saya mengenai puasa otofagi. Kemarin saya sudah membahas mengenai mitos-mitos mengenai puasa khususnya otofagi gitu ya. Yang tidak tepat, ya pastilah namanya juga mitos gitu ya. Yang malah merugikan gitu kalau Anda percaya sama mitos-mitos itu, ya kan? Bagi Anda yang belum menonton video saya mengenai mitos-mitos mengenai puasa, Anda bisa lihat di sini videonya ya. Saya sudah jelaskan, Anda bisa lihat misalnya mitos bahwa kalau Anda berpuasa tidak makan pagi gitu ya, atau skip breakfast, Anda bisa cancer, bisa sakit gitu ya. Itu tidak betul. Kalau Anda berpuasa maka otot Anda akan termakan oleh tubuh Anda. Tidak benar, karena yang akan dimakan adalah lemak dulu. Baru kalau persediaan lemak, barulah otot. Ilustrasi saya kemarin itu, kalau Anda mau menghangatkan ruangan, perlu kayu bakar. Ya Anda ke gudang dong, cari bongkahan kayu bakar yang sudah disediakan. Asumsi Anda tinggal di tempat dingin gitu ya. Atau kalau nggak ada, habis Anda ke halaman lah, lihat ranting pohon mana yang bisa Anda ambil. Masa Anda perlu kayu bakar, Anda hancurkan meja makan atau kursi makan yang terbuat dari kayu? Kan rugi gitu ya. Ya bakar kayu bakar dulu lah. Kecuali kayu bakar atau ranting-ranting nggak ada, mau nggak mau daripada Anda mati kedinginan, ya Anda korbankanlah meja makan Anda yang dari kayu misalnya. Itu analoginya. Dan masih ada lagi mengenai mitos-mitos yang lain. Oke? Nah, sekarang saya akan lanjutkan sedikit saja mengenai mitos yang juga ada. Yang juga ada. Nah, sayangnya ini mitos ini dibesarkan gitu ya. Justru oleh orang-orang medis. Dokter lah. Dokter juga banyak yang tidak sepakat mengenai puasa. Ya kan? Misalnya, mitos yang paling juga sering didengar gitu ya, bahwa kalau Anda puasa apalagi berlebihan gitu ya, kan puasa yang otofagi ini kan bisa sampai 20 jam, 24 jam, 48 atau 72. Yang saya sudah ceritakan, saya pernah sampai 72 jam untuk menghasilkan benefit otofagi yang lebih tinggi. Wah, itu gila itu kalau puasa sampai sekian lama gitu ya. Berarti Anda menganggap Siddhartha atau Yesus yang puasa sampai 40 hari gila dong. Ya enggak lah. Oke. Nah, dikatakan di sini katanya, puasa itu apalagi berlama-lama adalah tindakan gila katanya. Gila banget tuh sampai itu bisa mati tuh gitu kira-kira. Nah, justru itu biasanya diciptakan oleh orang-orang yang kehabisan alasan untuk tidak mencoba puasa. Dia sudah kehabisan alasan nih, karena dia nggak bisa bantah ini, nggak bisa bantah itu. Dia ciptakanlah mitos terakhir bahwa puasa berlama-lama gila, ya kan? Nah itu udah kehabisan akal itu, maka diciptakan alasan itu. Nah, secara keilmuan sudah jelas bahwa obesitas pada dasarnya adalah kelebihan makanan yang ditimbun sebagai lemak tubuh. Nah, keefektifan puasa seperti yang sudah saya bicarakan berkali-kali adalah mengikis lemak, dan itu tidak perlu diragukan lagi gitu. Nah, pertanyaannya berikutnya lah, apakah puasa itu sehat? Iya sehat. Kecuali Anda mau puasa sampai ratusan hari seperti Agnes Barbieri sampai 382 hari gitu ya. Nah, itu perlu supervisi dokter. Perlu asupan vitamin karena Anda tidak makan apa-apa kan dari luar kan. Nah, perlu disuplai vitamin dalam bentuk suplemen, ya kan? Nah, pertanyaannya, tadi sehat nggak sih puasa? Ya sehat. Bisa nggak Anda melakukannya? Bisa, kalau mau.
Kalau Anda belum apa-apa udah paranoid, kayaknya nggak mungkin saya. Ya sudah, nggak akan bisa. Jutaan orang di seluruh dunia sudah menjalankan puasa. Kalau mereka bisa, masa Anda nggak bisa? Kecuali dalam kasus-kasus khusus yang saya sudah terangkan sedikit di depan, misalnya di video-video saya sebelumnya. Kalau Anda sudah terlalu kurus gitu ya jangan puasa lah. Nah, nanti itu betul, karena kalau Anda sudah terlalu kurus, nggak ada lagi cadangan lemak di tubuh Anda. Walaupun adalah sedikit ya. Kalau Anda puasa gitu ya, nah itu betul, otot Anda akan dimakan oleh tubuh Anda, membuat Anda tambah lemah. Ibu hamil, ya jangan puasa lah. Kalau ibu hamil kan perlu nutrisi buat bayinya, di janinnya kan. Perlu untuk tetap makan normal, jangan puasa. Atau orang yang punya gangguan lambung, misalnya MA atau GERD gitu ya, itu perlu supervisi dokter gitu ya. Kalau saya menganjurkan gini, lu coba deh setiap kali makan minum VCO dulu 1 sendok makan, kemudian minum, ya saya harus sebut merek nih ya, karena itu yang sering dipakai, Milanta. Ada yang berhasil, bisa meskipun dia MA atau GERD bahkan, dia bisa lewat. Tetapi ada juga teman saya udah coba itu nggak bisa. Ya sudah, saya bilang jangan dipaksa. Udah selesai. Ya kan? Nah, jutaan orang yang sudah berhasil itu apa? Menurunkan berat badannya. Udah titik. Ya kan? Sehat. Ya kan? Ya, kalau masih penasaran kan sudah saya tayangkan di video-video saya sebelumnya. Riset mengenai puasa autofagi ini dilakukan lebih lanjut oleh Profesor Yoshinori Osumi dari Tokyo University, ya kan? Dapat hadiah Nobel di tahun 2016. Ya sudahlah, kalau masih nggak percaya, tanya sama profesor itu, udah gitu. Ya. Nah, sekarang kita bicara, tadi kita bicara mitos dari kemarin, tadi saya singgung sedikit lagi mengenai mitos. Sekarang kita bicara mengenai manfaat puasa yang walaupun sudah saya ulas sekilas gitu. Nah, sekarang kita ulas lebih dalam lagi. Begini. Banyak sekali manfaat puasa yang mungkin tidak selesai dalam satu video ini ya. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya, nggak apa-apa. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dari berpuasa, yang tidak akan kita dapatkan dari diet apapun yang ada di muka bumi ini. Sekali lagi, banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan dari berpuasa yang tidak akan bisa kita dapatkan dari diet apapun di muka bumi ini. Selain itu, pastinya sangat efektif untuk menurunkan berat badan bagi Anda yang obesitas, kegemukan, dan menyembuhkan penyakit diabetes tipe 2. Efektif. Ya kan? Nah, kemudian puasa juga bermanfaat untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Nanti saya terangkan apa itu sih sensitivitas insulin. Nanti sebentar. Kemudian puasa itu juga bisa meningkatkan energi. Masa sih Pak? Bukannya kalau lagi puasa kita lemes? Iya, itu kalau Anda puasa agama ya, yang tidak makan, tidak minum. Ini kan puasanya boleh minum. Tidak ada dehidrasi. Kenapa? Nah, karena ketika Anda berpuasa, lemak itu dibakar menghasilkan keton. Keton itu kan adalah makanan yang paling disukai oleh otak Anda. Nah, sehingga pikiran Anda, mental Anda lebih jernih. Nah, ketika mental atau otak Anda itu berpikir lebih jernih, secara otomatis energi yang Anda keluarkan ketika Anda fokus gitu ya melakukan pekerjaan meningkat. Anda cobalah ya. Nah, dengan demikian konsentrasi Anda ketika Anda mengerjakan pekerjaan juga meningkat. Ambil contoh deh. Kadang kita suka tidak sadar karena pekerjaan lagi banyak sampai lupa atau telat makan siang. Pernah nggak? Saya sering. Perhatikan Anda, ketika Anda pekerjaan banyak, lupa makan siang, di saat itu berasa lapar nggak? Kalau Anda lagi konsentrasi fokus, bisa-bisa Anda tidak merasa lapar. Begitu selesai jam 4, tadi aku nggak makan siang nih. Artinya apa? Kok Anda nggak merasa lapar? Karena pada saat itu, Anda sebenarnya sedang berpuasa itu. Iya dong, kan tidak makan siang kan? Nah, disitulah tubuh membakar lemak Anda, menghasilkan keton yang disukai oleh otak Anda. Anda kerja malah konsentrasi nih, menyelesaikan pekerjaan lagi menumpuk.
tanpa memikirkan perut. Itu lewat aja gitu. Kok bisa ya? Lah memang demikian. Artinya kalau Anda sengaja juga nggak makan juga hasilnya sama. Tapi orang kan kalau sengaja untuk ini bisa nggak ya saya ya? Kuat nggak saya? Padahal sering Anda melewati makan siang karena pekerjaan menumpuk dan konsentrasi tambah kan? Itu jawabannya. Kemudian sudah saya bahas juga sebelumnya, menurunkan gula darah, menurunkan kolesterol dalam darah, mencegah penyakit Alzheimer, Parkinson, memperpanjang usia karena apa? Telomer Anda tambah baik. Kemudian karena telomer lebih baik dan Anda mendapatkan fungsi stem cell gratis, proses penuaan di dalam tubuh Anda ya dikurangi atau ditunda. Dan dengan sering berpuasa, maka peradangan di dalam tubuh itu juga dikurangi. Peradangan dalam tubuh apa sih Pak? Misalnya kalau peradangan di luar tubuh, oke lah Anda misalnya terpukul sehingga Anda luka, itu radang gitu ya. Tapi kalau radang dalam tubuh misalnya, di dalam pembuluh darah Anda kalau radang gitu ya, maka akan terjadi penumpukan lemak sehingga peradangan itu membuat sumbatan di dalam pembuluh darah Anda. Itu peradangan. Tapi itu nanti kita bicara ya. Kalau Anda sering puasa, maka peradangan seperti itu bisa dihindarkan sehingga Anda bisa mengharapkan pembuluh darah Anda bersih karena peradangan itu dikurangi. Oke? Nah, saya ada satu contoh begini. Pada saat saya memulai puasa, puasa autofagi maksud saya, yang dimulai dengan intermittent fasting yang cuma 16 jam itu, sekitar 2 tahun yang lalu, saya timbang tubuh saya 85 kg. Sudah masuk obesitas awal itu. Oke, kelebihan lah, walaupun belum akut obesitasnya. Pada saat yang sama, ada satu alat lah, saya nggak usah sebut lah ya. Ntar saya sebut, dibilang promosi terus lagi. Diukur usia tubuh. Nah, maksudnya apa Pak usia tubuh? Gini dah, supaya gampang ya. Usia KTP itu jelas usia yang dihitung dari kita lahir sampai sekarang. Itu usia KTP, ya kan? Kalau orang lihat KTP Anda lahir tahun sekian, langsung bisa hitung. Oh, umur Anda berarti 50 ya. Atau umur Anda 46 ya. Nah, itu namanya usia yang sesuai KTP. Kalau usia tubuh adalah usia yang bisa saja tidak sama dengan usia KTP. Maksudnya apa Pak? Begini, orang yang umurnya 50 bisa ketika diukur oleh suatu alat, ternyata usia tubuhnya nggak 50, bisa 60. Artinya apa? Usia baru 50 tetapi fungsi organ tubuhnya seperti orang sudah umur 60. Jelek itu artinya. Memang ada Pak orang usia 50 usia tubuhnya jadi di bawah 50? Banyak. Saya kasih tahu ya. Ketika saya ditimbang 2 tahun yang lalu usia saya 54. Oke. Diukur usia tubuh saya 56. Wah, berarti boros gitu ya. Atau dengan kata lain, tubuh saya lebih tua gitu. Kalau lebih tua lebih jelek lah maksudnya. Ya kan, seperti orang yang organ-organnya sudah tua. Wah, ini Bapak hati-hati nih, mesti turunkan lemak segala macam lah. Nah, begitu saya puasa autofagi dan berhasil menurunkan berat badan saya sampai sekitar 70-an, saya ukur lagi usia tubuh saya. Mau tahu usia tubuh saya ketika saya ukur lagi? 35. Artinya, meskipun usia saya waktu itu 54, tapi tubuh saya berfungsi seperti anak muda yang usia 35. Bagus dong. Energik gitu ya. Gairahnya masih tinggi dan segala macam. Itu manfaat puasa. Menarik kan? Ya menarik banget. Oke? Nah, nanti kita sambung lagi ya. Tapi sebelum kita sambung lagi di video berikutnya yang lebih menarik mengenai manfaat puasa. Nah, di sini saya ulas dikit saja ya. Yang tadi mengenai pengurasan lemak gitu. Itu sudah pasti. Kemudian untuk memerangi diabetes tipe 2. Kebanyakan di kedokteran orang menangani diabetes tipe 2 itu dengan suntikan insulin. Padahal dengan suntikan insulin itu orang justru bisa bertambah gemuk.
Nantilah di video berikutnya saya akan ulas. Nah, ada seorang dokter di sini, Jason Fung, ya, Jason Fung. Bukunya bagus ini, The Complete Guides to Fasting. Jadi suatu guide atau petunjuk atau pedoman untuk berpuasa yang komplit. Ditulis oleh Jason Fung. Jason Fung itu adalah dokter yang beroperasi atau praktek di Kanada. Dulu dia ketika menghandle orang yang datang dengan penyakit kelebihan berat badan, obesitas, dan diabetes, seperti dokter-dokter lainnya, dia memberikan suntikan insulin. Begitu dia memahami praktek puasa yang benar, dia akhirnya bisa melakukan suatu treatment terhadap orang yang diabetes tipe 2 tanpa suntikan insulin. Hanya diresepkan berpuasa dengan cara begini. Dan itu sukses. Kalau Anda mau tahu siapa itu Jason Fung, Anda bisa masuk ke channelnya dia. Anda pelajari juga puasa-puasa dari Jason Fung. Ini fenomenal dokter ini. Nah, akhirnya dia memutuskan kalau ketemu orang yang obesitas dan diabetes tipe 2, di-handle-nya dengan berpuasa saja. Nah, bagi dokter-dokter lain, mungkin Jason Fung dianggap dokter yang radikal, yang tidak lagi menggantungkan dirinya dengan obat-obatan. Kalau saya sih lihatnya dia tidak radikal sih ya. Walaupun pendekatannya dianggap radikal. Karena bagi dokter-dokter kalau begini harus begitu, pakai obat ini. Ini enggak, dia pakai puasa. Dan sukses. Oke? Nah, jadi nanti di video berikutnya saya akan bahas gara-gara puasa bisa saja obat-obatan yang mahal, contohlah suntik insulin, obat penurun kolesterol yang statin, Lipitor gitu ya, bisa nggak laku. Makanya perusahaan-perusahaan farmasi, mohon maaf, nggak suka orang sehat dengan cara berpuasa. Sehingga bisa saja dia tularkan ke dokter-dokter untuk tidak mendukung puasa. Kalau mendukung puasa kan obatnya nggak laku. Tapi itu kita akan bahas di video kita yang berikutnya. Kira-kira demikian saja dulu supaya Anda lebih greget gitu ya mengenai, oh ternyata manfaat puasa autofagi seperti itu. Nah, iya, banyak manfaatnya ya, yang mana akan saya bahas lagi di video saya berikutnya. Demikian saja video saya pada kali ini. Silakan share kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga bisa tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.